Baik, anak-anak semua bisa kita mulai pelajarannya. Bisa, Pak. Oke, kalau begitu tangkap suara. Tangkap suara. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Coba anak-anak semua perhatikan teman-teman yang ada di kiri dan kanannya, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Pak, Akmal kayaknya nggak ada, Pak. Kemana dia? Nggak ada, Pak. Kemana dia? Apakah ada surat izinnya? Ada, Pak. Oh ada ya? Karena saya sakit, Pak. Oh pergi Barang. Baik begitu. Oh iya. Dan Akmal lagi Doris sakit, Pak. Doris sakit. Oh begitu. Oke, sekarang coba anak-anak semua perhatikan di sorot meja dan juga di lantainya. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Ada Faris juga. Oke, Faris. Nah, Oke, Pak. sudah bersih ya? Nah, Oke, sekarang agar pembelajaran kita tidak menegangkan, Bapak ingin anak-anak semua fokus ke depan. Tidak ada yang menunduk, tidak ada yang main HP dan melihat ke laptop. Ayo semuanya fokus ke depan. iya. Oke, sekarang coba anak-anak semua tarik nafas. Tahan, hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Oke. Baik, anak-anak. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak semua dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, agar pembelajaran ini membawa keberkahan, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, pada pertemuan minggu sebelumnya kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Oke, sebelum kita masuk ke topik hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah ada yang masih mengingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Silakan angkat tangan. Ya, silakan, Kapis. Kalau menurut Hafiz, Pak, hak itu adalah sesuatu yang sudah ada dari diri kita, Pak. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita jalankan, Pak, untuk sebagai timbal balik dari hak yang kita dapatkan, Pak. Oke, baik. Apakah ada yang lain? Jawab. Hak itu Pak sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban sesuatu yang harus kita tunaikan. Oke, jadi dari jawaban Hafiz dan jawaban Ikram tadi dapat kita simpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus kita tunaikan atau kita lakukan atau kita laksanakan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Nah, jadi Anda, berarti Anda sudah dapat menerima pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan baik. Dan hari ini kita akan masuk kepada elemen Bhinneka Tunggal Ika dengan topik partisipasi warga negara dalam menjaga keberagaman. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis masalah keberagaman. Lalu siswa dapat mengaitkan dengan nilai Pancasila dan juga merancang solusi sederhana.
Nah, jadi Anda semua, Bapak ingin bertanya apa yang akan terjadi jika kita tidak saling menghargai di dalam lingkungan kelas saja? Itu bisa bertinju Pak kalau tidak saling menghargai antar teman sekelas. Bisa bertinju. Ya. Ada lagi yang lain? Paris? Bisa salah paham, Pak. Bisa salah paham. Ada lagi yang lain? Saling menjatuhkan, Pak. Saling menjatuhkan. Oke, dari ketiga jawaban tadi, intinya adalah ketika kita tidak saling menghargai, maka rentan terjadi yang namanya perselisihan. Oke, jadi pertanyaan kedua, bagaimana peran kita sebagai seorang pelajar dalam menjaga keberagaman tersebut? Ada yang tahu? Bagaimana peran kita sebagai seorang pelajar dalam menjaga keberagaman tersebut? Ya, Paris? Kita harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Ada lagi yang lain? Ya, Rukun, Pak, hidup rukun. hidup rukun. Ada lagi? Cukup? Tidak perlu mengurusi urusan orang lain, Pak. Jangan ikut campur dengan urusan orang lain. Oke, jadi dari tiga jawaban tadi, Bapak dapat menyimpulkan bahwa untuk menjaga keberagaman kita harus menjunjung tinggi toleransi. Oke, di sini Bapak memiliki video studi kasus keberagaman konflik akibat kurangnya toleransi. Nah, coba Anda perhatikan video ini. Di Babarsari, Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta dibakar sekelompok massa bersenjata. Kericuhan terjadi merupakan buntut dari keributan yang terjadi di salah satu karaoke di Babarsari. Aparat sempat melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Aksi perusakan berawal saat sekelompok massa meminta penjelasan terkait penanganan kasus penganiayaan yang menimpa rekan mereka. Pasca aksi perusakan, Badan Intelijen Negara Oke, Ananda. Jadi dari video tadi, Bapak memiliki dua pertanyaan. Yang mana pertama, mengapa konflik bisa terjadi di dalam keberagaman? Paris, ya? Karena adanya perbedaan, Pak. Karena adanya perbedaan. Kira-kira di dalam video tadi, perbedaan apa sih yang terlihat? Suku. Apalagi yang lain? Daerah. Daerah. Ada lagi? Golongan. Jadi intinya tadi itu adalah video keributan antara dua kelompok pemuda, yaitu pemuda Ambon dan juga pemuda NTT yang sama-sama berada di Yogyakarta. Nah, jadi konflik tersebut terjadi karena tidak adanya rasa toleransi antar sesama golongan. Nah, yang kedua, seperti apa peran kita sebagai pelajar dalam menyikapi perbedaan tersebut? Yang tahu? Ikut menenangkan Pak. Ikut menenangkan. Ada lagi yang lain? Memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Kepada Mutia harap jangan bermain HP, jika tidak silakan keluar ya. Oke. Ada lagi yang lain? Enggak, Pak. Oke, iya Paris. Harus menenangkan sikap saling menghargai, Pak. Sikap saling menghargai. Oke, jadi intinya kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu menjunjung tinggi sikap toleransi. Menghargai itu termasuk toleransi nggak? Iya. Nah, jadi pada pembelajaran ini Bapak ingin membawa Anda semua ke dalam proyek, di mana aktivitas kita adalah melakukan analisis suatu kasus atau masalah, lalu juga mendiskusikan dan merancang sebuah proyek dan melakukan presentasi terhadap rancangan proyek tersebut. Nah, di kelas ini Bapak lihat kita semua terdiri dari 30 siswa dan siswi. Lalu Bapak ingin membagi ke dalam 6 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Dan nantinya di sini Bapak menginginkan Anda semua untuk mendiskusikan secara bersama-sama di dalam kelompok mengenai identifikasi suatu masalah terhadap suatu kasus, lalu juga
masalah tersebut harus berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga memberikan solusi yang juga dapat dilakukan. Nah, jadi rancangan proyek itu nantinya di dalamnya terdapat tema, lalu juga ada tujuan, bentuk aksi, dan juga pembagian tugas. Nah, output proyeknya Bapak berikan kebebasan demokrasi kepada Ananda semua, di mana pada kurikulum merdeka kita semua diberikan kebebasan dalam menentukan pendapat dan juga belajar. Jadi untuk proyek tersebut Ananda bisa membuat dalam video pendek, lalu juga bisa membuat poster dan juga pertunjukan secara langsung. Nah, untuk penilaiannya, jadi nanti pada saat Ananda melakukan presentasi dan menampilkan hasil proyek, Bapak melihat bagaimana kedalaman analisis suatu masalah yang Ananda berikan. Lalu juga Ananda mampu menunjukkan keterkaitan masalah tersebut dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga Bapak ingin melihat kreativitas, juga mana kreativitas Ananda dalam membuat proyek tersebut, lalu juga kerjasama atau kekompakan di dalam suatu kelompok. Nah, jadi karena waktu kita sudah sedikit, maka pembelajaran ini sudah sampai kepada tahap penutup. Jadi Bapak sebelum menutup itu Bapak ingin membuka ruang diskusi pada Anda semua. Apakah ada yang ingin bertanya? Enggak, Pak. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, maka kita sekarang akan melakukan refleksi. Nah, jadi Anda semua, kira-kira pemahaman baru apa yang telah Anda dapatkan pada hari ini? Ini Pak, terkait pemahaman yang saya dapatkan hari ini terkait video kasus tadi Pak. Terkait video kasus. Ya, itu saya baru mengetahui pada pembelajaran hari ini ada orang yang berantem akibat tidak menghargai keberagaman. Oke, jadi menurut Ikram tadi, pemuda itu berantem karena mereka itu yang pertama berbeda suku. Lalu mereka ini kenapa bisa berantem? Mereka bisa jawab, Mutia? Kenapa mereka bisa berantem? Karena tidak ada rasa saling menghargai. Karena tidak ada rasa saling menghargai. Oke, sekarang setelah mendapatkan pembelajaran pada hari ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan sebelum pertemuan kita ini minggu depan? Kira-kira Anda akan melakukan apa? Toleransi. Memperbaiki diri, menghargai teman. Oke, selain itu Ananda juga perlu Bapak ingatkan bahwa setelah pembelajaran ini Ananda telah dibagi ke dalam kelompok dan yang mana akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya dan menunjukkan hasil proyek dari rancangan tersebut. Oke Pak, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah keberagaman adalah kekuatan bangsa kita. Jika kita mampu saling menghargai, maka persatuan akan tetap terjaga. Nah, sebagai pelajar, kalian Anda semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang damai dan juga harmonis. Oke, sebelum Bapak tutup, mari kita tepuk tangan semuanya. Oke, baik, luar biasa pembelajaran hari ini. Untuk itu sebelum Bapak menutup pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah.